Seri Pro dari iPhone 12 ini ternyata jadi ponsel paling laris di peluncurannya secara resmi di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya, saya pribadi memang perlu alasan kuat sih buat ambil iPhone 12 Pro ini, karena dia punya selisih harga 2 juta dibandingkan yang iPhone 12. Oh ya, by the way, saya sudah mereview iPhone 12, dan kalau kamu pengen lihat review saya soal iPhone 12, kamu bisa lihat di link yang ada di atas ini ya. Dan ini adalah review saya untuk iPhone 12 Pro bersama saya Koril Arifin. Yuk simak video selengkapnya. Kita mulai dari fisiknya. Elegan, keren, premium, dan mewah. Semua hal bagus untuk sebuah ponsel flagship keluaran Apple yang satu ini udah pasti sangat layak diberikan ke iPhone 12 Pro ini. Siapa yang mau komplain sama desain dan material yang udah dikasih sama iPhone 12 Pro ini? Jadi setuju ya kalau desain dan tampilan si iPhone 12 yang kelihatan premium ini yang jadi nilai jual buat iPhone 12 Pro ini. Materialnya sebenarnya masih sama aja kayak adiknya si iPhone 11 Pro. Upgrade diberikan di bagian layar yang dilapisi ceramic shield yang diklaim Apple lebih kuat dari retakan ataupun pecahan dibandingkan dengan layar iPhone generasi sebelumnya. Untuk goresan masih sama aja, jadi sebaiknya tetap kalian lapisi tempered glass ya. Perlu bahas soal sudut-sudut dari iPhone 12 yang tajam ini nggak sih? Kayaknya nggak perlu lah ya. Ya buat saya pribadi, saya suka banget sama bahasa desain yang dibawa sama iPhone seri 12 ini. Dan untuk iPhone 12 Pro ini emang punya bobot yang lebih berat dibandingkan dengan yang seri iPhone 12, tapi buat saya pribadi ini lebih enak buat dibawa ataupun digenggam. Chipset yang dibawa sama iPhone 12 Pro ini sama aja kayak iPhone 12 ataupun 12 mini. Nggak ada yang dipangkas untuk urusan SoC ini. Yang beda di kapasitas RAM yang dibawanya. Untuk diajak ngapain aja udah sangat nyaman lah. Secara SoC-nya ini adalah chipset terbaik Apple untuk saat ini. Buat gaming juga udah nyenengin banget. Oh iya, saya bukan tipe yang suka ngecek skor benchmark chipset ya. Karena buat saya yang paling benar adalah user experience. Kalau kamu mau tahu soal benchmarknya dan skornya ini berapa, kalian bisa cek di reviewer lain. Banyak kok yang udah bahas. Saya pribadi juga bisa bilang kalau chipset Apple tahun ini juga impresif sekali untuk ketahanan baterainya. Saya bisa dapetin screen on time atau SOT di atas 5 jam untuk penggunaan harian saya yang casual. Kalau iPhone 12 dan 12 mini cuma dikasih RAM sebesar 4 GB, si Pro ini dikasih RAM sebesar 6 GB. Selisihnya 2 GB, tapi kalau buat saya pribadi nggak terlalu ngerasain perbedaannya. Ya secara kalau untuk penggunaan casual, semuanya bisa berjalan dengan lancar, buat multitasking juga masih enak banget dipakai. Untuk memori internalnya yang dibawa sama si iPhone 12 Pro ini untuk versi terendahnya adalah 128 GB. Tapi kalau buat adiknya si iPhone 12 ataupun 12 mini dia punya kapasitas paling rendah 64 GB. Fitur Pro RAW foto yang ada di iPhone 12 Pro inilah yang jadi alasan saya pengen banget nyobain iPhone 12 Pro ini. Meskipun memang dibandingin dengan iPhone 12 series yang lainnya seperti iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini yang nggak ada fitur itu, tapi ya fitur ini tuh terasa beda aja dan spesial aja karena ada di seri 12 Pro ini. Meskipun ada juga sih aplikasi pihak ketiga yang bisa menghadirkan Pro RAW foto, tapi saya pribadi hasilnya juga terasanya agak beda ya. Dan untuk perbedaan antara 12 Pro dan 12 saya kemarin, memang di 12 Pro ini hadir lensa telefoto optical 2 kali zoom. Dan juga untuk perekaman video dan hasil fotonya tuh sebenarnya ya sama-sama aja, mirip-mirip bisa dibilang. Karena chipset yang dibawa sama 12 Pro dan iPhone 12 itu sama aja. Untuk hasil foto dan videonya silahkan kamu simak dan nilai sendiri di cuplikan berikut ini.
Dapat nggak? Buat urusan multimedia nggak ada yang spesial, cukup bagus dan nggak bisa dibilang jelek juga karena ini adalah ponsel flagship. Tapi kalau dibilang bagus banget juga enggak ya. Untuk kualitas layar dan audionya buat saya pribadi ya biasalah layaknya sebuah flagship di iPhone. Tapi kalau dibandingin sama iPhone 12, saya rasa warna yang dihasilkan sama tingkat kecerahan dari iPhone 12 Pro ini tuh lebih baik ya. Tipis aja tapi bedanya. Sampelnya bisa disimak di cuplikan berikut ini. Jadi udah tahu kan alasan kenapa perlu ambil iPhone 12 Pro? Ya, kalau kamu suka foto-foto dengan mode RAW foto dan kamu juga jago ngedit foto RAW, ya mungkin iPhone 12 Pro ini layak dan cocok buat kamu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hasil foto yang memang sudah diproses sama si iPhone 12 series ini udah bagus dan udah cocok sama selera kamu, ya kayaknya iPhone 12 atau 12 mini aja udah cukup deh. Selain itu memang ya hadirnya lensa telefoto ini buat saya berpengaruhnya cuma kalau kita mau ambil agak ngezoom atau juga kita mau ambil mode potret. Selebihnya sama aja, mirip-mirip sama iPhone 12. Materialnya juga beda, memang iPhone 12 Pro punya material yang ya lebih mewah, lebih meyakinkan, lebih terasa mahalnya begitu. Tapi di luar itu semua, selisih harga 2 juta buat kamu gimana? Jadi pertimbangan juga atau enggak? Saya pribadi kayaknya nggak akan pakai 12 Pro ya, karena harganya lumayan mahal dan ternyata saya juga nggak terlalu jago foto RAW, jadi saya pakai yang 12 mini atau 12 aja. Dan juga untuk fitur-fitur lainnya semuanya masih sama aja, chipsetnya sama, jadi kayak nggak ada bedanya juga sama seri 12 lainnya. Dan ini dia review saya tadi untuk iPhone 12 Pro kali ini. Buat kamu gimana? Silahkan tulis komentar kamu tentang iPhone 12 Pro ini ya di kolom komentar dan kita diskusi di sana bareng-bareng. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi untuk terus terapkan 5M. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.